Unit 731, neraka tersembunyi Jepang di masa perang di kedalaman Manchuria yang dingin, Tiongkok, tersembunyi sebuah rahasia kelam dari Perang Dunia Kedua. Bukan tentang pertempuran heroik, tapi tentang kekejaman yang tak terbayangkan. Sebuah tempat di mana ilmu pengetahuan meninggalkan kemanusiaannya. Dan manusia diperlakukan lebih buruk dari tikus laboratorium. Inilah kisah tentang Unit 731, Unit Penelitian Senjata Biologi Rahasia Kekaisaran Jepang. Sebuah nama yang masih menghantui sejarah hingga hari ini. Halo semuanya, selamat datang di Waktu Bicara. Hari ini kita akan menyelami salah satu babak paling mengerikan dalam sejarah manusia. Tempat ini dulunya adalah fasilitas canggih yang disamarkan sebagai Departemen Pencegahan Epidemi dan Pemurnian Air Tentara Kuantum, menjadi saksi bisu ribuan kematian tragis atas nama riset. Mari kita buka tabir misteri dan kengerian Unit 731. Semuanya dimulai pada awal 1930-an. Saat Jepang menginvasi Manchuria, mereka membawa serta ambisi yang mengerikan. Dalang di balik ini adalah seorang dokter brilian. Namun gila, Letnan Jenderal Shiro Ishii. Ishii percaya bahwa masa depan peperangan bukanlah pada senjata konvensional, tetapi pada senjata biologis, penyakit. Fasilitas raksasa dibangun di Pingfang, di luar Harbin. Namanya Unit 731. Secara administratif, mereka terlihat seperti unit kesehatan militer biasa. Tapi di balik tembok tinggi dan kawat berduri, ada laboratorium, kandang tahanan, dan krematorium. Para korban yang dibawa ke sana memiliki sebutan khusus, Maruta. Yang secara harfiah berarti kayu gelondongan. Sebutan ini menghilangkan identitas mereka sebagai manusia, membuat para pelaku merasa sah melakukan apapun pada mereka. Mayoritas korban adalah warga sipil Tiongkok, tapi juga ada tawanan perang Rusia, Korea, dan Mongolia. Apa yang terjadi di dalam Unit 731 melampaui batas nalar kemanusiaan. Para ilmuwan di sana, ironisnya, adalah dokter-dokter berpendidikan tinggi dari universitas ternama Jepang, yang didorong oleh fanatisme perang. Mereka melakukan serangkaian eksperimen yang dirancang untuk menguji ketahanan tubuh manusia dan efektivitas senjata biologis mereka. Beberapa eksperimen paling mengerikan termasuk penyebaran penyakit, tawanan disuntik dengan kultur penyakit mematikan seperti pes, kolera, antraks, dan sifilis untuk mempelajari perkembangan penyakit tersebut pada tubuh manusia hidup. Viviseksi, pembedahan hidup-hidup ini mungkin yang paling brutal. Tawanan dibedah saat masih hidup dan sadar, tanpa anestesi, untuk mengamati efek penyakit pada organ dalam mereka secara langsung. Organ-organ dikeluarkan dan diperiksa. Pengujian ekstrim, korban dipaksa berdiri di luar dalam suhu beku musim dingin Manchuria untuk mempelajari radang dingin, frostbite. Tangan mereka dibekukan. Lalu dokter bereksperimen dengan berbagai cara pemanasan untuk melihat cara terbaik merawat tentara di lapangan. Seringkali, daging terkelupas dari tulang. Senjata lapangan, ribuan tawanan diikat di tiang dan bom yang diisi bakteri dijatuhkan di sekitar mereka untuk menguji radius ledakan dan penyebaran agen biologis. Tujuan mereka sederhana namun kejam, menciptakan senjata biologis yang bisa memusnahkan populasi musuh secara massal. Diperkirakan setidaknya 3.000 hingga 10.000 orang tewas di fasilitas Unit 731 saja, dengan ratusan ribu lainnya di Tiongkok akibat uji coba lapangan. Saat Perang Dunia Kedua mendekati akhir pada Agustus 1945, Uni Soviet mulai maju ke Manchuria. Jepang panik. Mereka menghancurkan fasilitas Unit 731 untuk menghilangkan bukti dan membunuh tawanan yang tersisa. Shiro Ishii memerintahkan semua anggota unit untuk bersumpah menjaga rahasia ini seumur hidup. Dan disinilah letak misteri terbesar yang paling memuakkan. Alih-alih menghadapi pengadilan kejahatan perang di Tokyo, seperti rekan-rekan mereka di Jerman yang diadili di Nuremberg, para dokter dan pemimpin Unit 731 membuat kesepakatan kotor dengan Amerika Serikat. Pihak Amerika yang sangat ingin mendapatkan data penelitian senjata biologis Jepang yang canggih untuk program mereka sendiri di Perang Dingin, memberikan kekebalan hukum penuh kepada Ishii dan timnya. Data mengerikan yang didapat dari penyiksaan ribuan manusia ditukar dengan kebebasan. Selama beberapa dekade, kisah Unit 731 adalah rahasia yang terbungkam. Pemerintah Jepang membutuhkan waktu lama untuk secara resmi mengakui keberadaan unit ini. Namun, berkat kegigihan para penyintas, sejarawan, dan aktivis, kebenaran mulai terungkap. Saat ini, situs Unit 731 di Harbin telah menjadi museum.
Sebuah pengingat suram akan apa yang bisa terjadi ketika sains kehilangan moralnya. Banyak anggota unit 731 menjalani kehidupan normal. Bahkan sukses di dunia medis Jepang pasca perang, sebuah ironi yang menyakitkan bagi keluarga korban yang tidak pernah mendapatkan keadilan. Kisah unit 731 adalah peringatan keras bagi kita semua. Ini menunjukkan bahwa kengerian terbesar seringkali bukan datang dari monster fiksi, melainkan dari manusia biasa yang kehilangan kompas moralnya. Penting untuk mengingat sejarah kelam ini, tidak untuk menabur kebencian, tetapi untuk memastikan kekejaman seperti ini tidak pernah terulang lagi. Terima kasih sudah mendengarkan kisah kelam ini. Jika Anda merasa cerita ini penting, mohon tekan tombol like dan subscribe untuk konten sejarah lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Jaga kemanusiaan Anda.